Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran IPS kali ini. Nah adik-adik, kita sekarang akan belajar mengenai pentingnya hemat dan menabung. Nah untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka kita harus berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari senantiasa diberikan keberkahan dan kita diberikan kemudahan dalam belajar. Nah adik-adik, siapa yang mau memimpin doa? Nah ayo kepada Khairul, silahkan pimpin doa. Siap-siap ya adik-adik. Nah, alhamdulillah kita selesai berdoa. Nah, untuk itu Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau sudah masuk semua. Berarti kita sudah siap ya, semuanya sudah lengkap dan kita akan memulai pembelajaran. Nah adik-adik, seperti yang Bapak telah ucapkan tadi bahwa kita akan belajar mengenai pentingnya hemat dan menabung. Adik-adik pernah mendengar kata hemat? Nah, apa sih yang ada di pikiran adik-adik tentang hemat itu? Nah, ya, silahkan Asri. Apa Asri? Hemat tidak boros. Betul. Ada lagi? Ayo cepat, jangan malu-malu ya adik-adik dengan Bapak. Kita harus belajar berani dan percaya diri. Nah, siapa lagi ayo yang mau mengungkapkan tentang hemat itu apa sih? Ayo. Nah, Huda, apa Huda? Berhati-hati dalam menggunakan uang. Nah, betul sekali. Nah, adik-adik, kita sudah mempunyai beberapa pendapat tentang hemat itu apa. Tadi ada dari Asri dan ada dari Huda. Nah, itu semua merupakan suatu hal yang benar ya adik-adik. Jadi hemat itu merupakan suatu tindakan atau sikap tidak boros dan berhati-hati dalam menggunakan dan membelanjakan uang sehingga dapat sesuai kebutuhan. Nah adik-adik juga pernah mendengar kata menabung atau adik-adik pernah menabung? Nah bagus, Dewi apa? Dewi suka menabung. Wah hebat teman-teman, Dewi ini suka menabung katanya. Maka kita harus mencontoh sikap Dewi yang suka dan rajin menabung. Nah adik-adik, sejak kecil mungkin kita sedang disuruh menabung ya. Menabung itu bisa menggunakan celengan. Adik-adik ada yang punya celengan? Ada. Wah hebat sekali anak-anak Bapak ini sudah bisa menabung dan mempunyai celengan masing-masing di rumahnya. Nah adik-adik, kita akan belajar mengenai pentingnya hemat dan menabung. Nah seperti yang telah kita tahu bahwa tadi hemat itu adalah sikap tidak boros dan berhati-hati dalam menggunakan dan membelanjakan uang ataupun yang lainnya. Nah dan menabung itu kita biasa menyisihkan uang untuk digunakan dan dimasukkan ke dalam celengan kalau adik-adik, atau bisa juga disimpan di bank sehingga suatu saat nanti jika kita membutuhkan kita bisa mendapatkan dan memiliki uang yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan. Betul sekali adik-adik. Nah adik-adik, kalau kita menabung, kira-kira adik-adik menabungnya berapa kalau di rumah? 2.000. Wah emang adik-adik diberi uang berapa dari ibu? Wah udah katanya diberi uang 5.000 adik-adik. Terus uangnya ditabungkan 2.000 sehingga udah hanya memiliki uang 3.000 untuk jajan. Nah adik-adik, itu merupakan suatu sikap yang baik ya adik-adik, dan kita perlu untuk meniru sikap tersebut karena menabung itu memiliki banyak sekali manfaat loh adik-adik. Nah seperti yang Bapak tadi katakan bahwa menabung itu bisa dilaksanakan di rumah atau bisa di bank adik-adik. Nah kalau di rumah bisa kita gunakan dengan celengan. Celengan kita bisa buat dari apa aja coba? Dari kardus, bisa dari kardus ya. Bisa digunakan untuk membuat celengan adik-adik. Kemudian ada dari kaleng yang dilubangi itu adik-adik. Nah itu juga bisa digunakan untuk celengan adik-adik agar kita bisa menabung dan menyisihkan uang yang telah kita terima dari orang tua kita sehingga kita bisa memiliki uang yang bisa kita gunakan suatu saat nanti.
Nah adik-adik, Bapak punya cerita nih. Nah suatu hari Dodi diberi uang oleh ibunya untuk membeli alat tulis. Dodi diberi uang sebesar Rp10.000 untuk membeli alat tulis. Tapi di suatu perjalanan Dodi melihat es krim yang sangat enak sekali. Akhirnya Dodi membelikan es krim tersebut dengan uang yang telah dikasihkan ibunya, yakni sebesar Rp10.000 tadi, dan diberikan sebanyak Rp5.000. Maka kali ini Dodi tinggal mempunyai Rp5.000 adik-adik. Dan ketika Dodi sampai di toko buku, alat tulisnya ternyata harga bukunya Rp10.000 adik-adik, tapi Dodi hanya mempunyai uang Rp5.000. Nah adik-adik, itu merupakan suatu ilustrasi bahwa kita tidak boleh boros dalam membeli sesuatu. Nah kita harus menggunakan sesuatu atau uang sesuai dengan kebutuhan dan sebagaimana mestinya. Coba kalau Dodi tadi tidak membeli es krim, tetapi digunakan sebagaimana mestinya untuk membeli buku dan alat tulis, maka Dodi akan bisa memiliki buku adik-adik. Akhirnya Dodi pun pulang kembali ke rumah dan tidak mendapatkan buku, tapi hanya mendapatkan es krim. Nah itulah adik-adik contoh tidak menggunakan uang sebagaimana mestinya. Jadi kita harus menggunakan uang atau sesuatu sebagaimana mestinya, sebagaimana kita harus berhemat dan juga menabung. Nah contoh yang kedua adik-adik, suatu hari siapa ayo yang mau disebut? Hadi aja ya. Hadi diberi uang oleh ayahnya sebesar Rp5.000. Kemudian Hadi gunakan uang tersebut untuk keperluan sekolah dan lainnya. Tapi setiap hari Hadi menyisihkan uangnya sebesar Rp1.000 ke dalam celengan. Nah Hadi hingga berminggu-minggu terus menyisihkan uangnya, hingga pada akhir semester dan akhir sekolah Hadi membuka celengannya dan Hadi mendapatkan uang yang banyak dari celengannya berkat dari menyisihkan uang sebesar Rp1.000. Akhirnya Hadi bisa membeli seragam yang bagus dan membeli mainan lainnya karena uang tadi. Nah adik-adik, itu merupakan contoh dari rajin menabung. Ternyata rajin menabung itu luar biasa ya adik-adik, bisa mendapatkan banyak hal dari rajin menabung. Kita bisa membeli sesuatu yang kita inginkan dengan cara kita menabung. Nah adik-adik pernah dengar ungkapan ini? Hemat pangkal kaya. Betul sekali, bahwa hemat itu pangkal kaya. Jadi kita bisa memiliki suatu kekayaan lebih dari menghemat itu dan menyisihkan uangnya di tabungan. Nah adik-adik, di zaman sekarang ini kita bisa menabung di bank loh adik-adik. Ada yang tahu tidak apa saja manfaat menabung di bank? Nah adik-adik, di bank itu memiliki banyak manfaat. Menabung yang pertama, bahwa di bank itu uang kita bisa aman dan tidak hilang. Nah kalau misal adik-adik dulu pernah di kardus menyimpan uangnya ataupun di celengan dan ternyata ada hewan yang masuk ke kardus tersebut, akhirnya uang kita rusak adik-adik. Nah kalau di bank tidak seperti itu adik-adik, uang kita bisa tetap utuh dan aman. Maka kita suatu saat nanti ataupun mulai saat ini boleh tuh mencoba untuk bisa menabung di bank. Nah kemudian di bank juga mendapatkan bunga dan juga membantu program pembangunan serta dapat diambil sewaktu-waktu adik-adik. Kita bisa mengambil uang di bank dengan sewaktu-waktu. Nah adik-adik, kemudian tadi kita berbicara tentang mengelola uang dengan baik, yakni dengan berhemat dan juga menabung. Kira-kira apa saja sih manfaatnya adik-adik? Nah, Bapak akan coba sebutkan ya, bahwa manfaat dari rajin menabung adalah yang pertama, kita bisa menghemat pengeluaran sehingga kita bisa menekan sesuatu yang tidak kita butuhkan adik-adik dengan memberikan sesuatu yang sangat kita butuhkan, sehingga kita bisa memiliki uang yang lebih untuk bisa kita gunakan sewaktu-waktu kalau kita ada keperluan, atau kita bisa memberikan sesuatu yang kita inginkan di suatu saat nanti. Nah kita juga bisa memenuhi kebutuhan di suatu saat nanti yang bisa kita tidak pernah membayangkan adik-adik. Misal Dodi kehilangan tasnya. Nah tentu Dodi harus membeli tas baru dong. Tapi kalau kita tidak punya uang dan kita tidak menyisihkan uang, kita tidak akan bisa membeli tas baru adik-adik.
Maka dari itu kita harus rajin menabung biar kita bisa membeli tas baru tanpa kita harus meminta kepada orang tua. Kita bisa hidup mandiri adik-adik. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa kita akan dilatih untuk hidup sederhana adik-adik, untuk tidak berfoya-foya dan tidak boros. Karena dengan hidup sederhana kita bisa lebih hemat dan kita bisa memiliki kekayaan yang lebih untuk bisa kita gunakan di suatu saat nanti. Nah adik-adik, kita akan coba latihan ya. Bapak mempunyai beberapa soal nih. Adik-adik boleh coba jawab nih tentang menabung dan hemat. Adik-adik siap? Nah, kita akan masuk ke dalam soal yang pertama. Nah adik-adik, bagaimanakah cara berhidup hemat? Ayo. A. Bahwa kita harus rajin menabung. B. Jajan berlebihan. C. Habiskan uang. D. Belanja sepuasnya. Kira-kira apa adik-adik jawabannya? Bapak kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Apa jawabannya? Ayo. Dengan menabung. Jadi jawabannya adalah A adik-adik, yakni menabung. Nah adik-adik, kita akan masuk ke dalam soal yang kedua. Nah soal yang kedua itu adalah manfaat dari hidup hemat, yaitu A. Boros. B. Miskin. C. Uang habis. D. Kebutuhan tercukupi. Ayo apa? Bapak kasih waktu ya. 1, 2, 3. Apa jawabannya? Nah betul sekali, jawabannya adalah kebutuhan tercukupi. Nah adik-adik, soal yang terakhir nih dari Bapak. Adik-adik tuliskan ya untuk apa uang yang adik-adik tabung, adik-adik akan gunakan untuk apa. Nah adik-adik bisa tuliskan jawabannya di buku masing-masing. Nanti Bapak akan periksa ya. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya pertemuan kali ini tentang pentingnya hemat dan menabung. Nah berarti apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ayo. Nah adik-adik, kita akan coba rangkum ya pertemuan kali ini. Yang pertama, ternyata hemat dan menabung itu sangat penting ya. Tadi menabung dapat di mana saja? Menabung dapat di rumah dan juga di bank. Tentu di bank dan di rumah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya adik-adik, seperti yang telah Bapak sebutkan tadi. Kemudian dari hemat juga dan bisa mengelola uang itu memiliki banyak manfaat, diantaranya untuk memenuhi keperluan, untuk memenuhi kebutuhan, dan juga bisa melatih kita untuk hidup sederhana. Nah adik-adik, demikianlah pertemuan kali ini. Bapak mohon maaf jika Bapak memiliki kesalahan dan kekurangan. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang telah kita dapatkan senantiasa diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dipimpin doa dulu oleh tadi. Siapa yang tadi yang memimpin doa? Ya, ayo pimpin lagi. Ya. Nah, setelah berdoa selesai, Bapak pamit undur diri ya. Oh iya, sebelum itu jika adik-adik ataupun orang tua di rumah ingin melihat video-video lebih lengkapnya mengenai pembelajaran IPS, adik-adik bisa subscribe channel YouTube DBGSD UPI Tasikmalaya dan channel Humanika Laboratory. Nah, demikianlah adik-adik, silahkan subscribe dan komentar di bawah ini ya untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.